kuliah subuh yang dilaksanakan pada setiap yang disponsori langsung oleh Majelis Tablik. Pada pagi hari ini sama-sama kita mulai dengan senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara kuliah subuh kita buka dengan resmi. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita akan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Qori Abdullah Isima. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, teristimewa Prof. Din Samsudin yang hari ini menjadi pemateri kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar kata dari Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kami persilahkan beliau Bapak Dr. Isman Yusuf SPS yang saat ini berada di kediaman beliau. Kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Samsudin selaku narasumber kita pada kuliah subuh hari ini. Selamat datang Prof di Provinsi Gorontalo walaupun hanya lewat virtual. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati pimpinan wilayah Aisyah Gorontalo beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah, kabupaten kota, seluruh Indonesia, bahkan PWM, PWA seluruh Indonesia yang sempat hadir. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah, baik Gorontalo maupun luar Gorontalo ini Prof. Din ikut hadir juga mendengarkan kuliah subuh kita pada hari ini. Seluruh jamaah kuliah ba'da subuh dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai mancanegara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam rangkaian silaturahim sekaligus melaksanakan kegiatan persilatan Muhammadiyah yang setiap saat dilaksanakan pada pagi hari ba'da subuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Din Samsudin yang telah berkenan menjadi narasumber membawa tausiah pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa kuliah ba'da subuh hari ini merupakan kerjasama atau kolaborasi antara pimpinan wilayah Muhammadiyah, dalam hal ini Majelis Tabligh PWM, dengan kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Sebagai laporan kepada Prof. Din, bahwa kampus ini lahir pada zaman Prof. Din menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tepatnya lahir pada tanggal 11 Juni tahun 2008. Kami masih ingat Prof. Din datang ke Gorontalo tahun 2008, meresmikan kampus ini sekaligus melantik rektor pertama, yaitu Profesor Dr. Nani Tuloli. Kami sangat bersyukur akhirnya 12 tahun kemudian Prof. bisa hadir ke Gorontalo menyaksikan perkembangan kampus walaupun hanya secara virtual. Perlu kami laporkan bahwa dulu pada tahun 2008 kampus MT Gorontalo berlokasi di SMA Madrasah Aliyah Muhammadiyah, maka di tahun 2020 ini kampus telah berada menempati areal yang cukup luas dengan gedung-gedung yang sudah berdiri megah di Desa Pentadi Timur, Kabupaten Gorontalo. Kami tentu berharap Prof. Din suatu saat nanti bisa berkunjung ke kampus Muhammadiyah Gorontalo. Jika sebelumnya kampus M Gorontalo berada pada peringkat bawah tahun 2008 pada awal berdirinya,
Maka saat ini tahun 2020, UM Gorontalo telah masuk top 20 Prof dari perguruan tinggi swasta di kawasan Pulau Sulawesi dan masuk klaster 3 nasional. Tentu ini berkat kolaborasi kerjasama yang baik antara pimpinan perguruan tinggi, majelis dikti, pimpinan perserikatan, pemerintah daerah, sekaligus juga seluruh warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Tentu kami berharap masukan, saran, dan arahan dari Prof. Din sebagai salah seorang pendiri kampus ini untuk terus membesarkan kampus ini sebagai amat usaha yang unggul, berdaya saing, dan berkemajuan sesuai dengan harapan daripada perserikatan. Kabupaten UM Gorontalo selama masa periode 12 tahun berdiri, kami laporkan Prof, telah melahirkan 3 kepala daerah. Ketua BPH UM Gorontalo yang kebetulan adalah sahabat Prof. Din, Bapak Haji Martin Taha SMFF, saat ini adalah Wali Kota Gorontalo. Kemudian Rektor UM Gorontalo sebelumnya, Profesor Dr. Nelson Pumalingo, saat ini adalah Bupati Gorontalo. Anggota BPH Bapak Anas Yusuf ini menjadi Wakil Bupati Bualemo. Tentu kami berharap akan lebih banyak lagi kader-kader perserikatan, kader-kader kampus yang akan menjadi kader untuk perserikatan, kader umat, bahkan kader bangsa. Karenanya kami berharap arahan, tausiah dari Prof. Din agar UM Gorontalo tetap eksis sebagai amal usaha untuk Indonesia yang berkemajuan. Terima kasih Prof. Din atas kehadirannya. Mudah-mudahan suatu saat nanti, jika pandemi sudah berakhir, Prof. bisa berkunjung ke kampus UM Gorontalo yang sama-sama kita cintai sebagai bagian dari upaya kami untuk menunjukkan kepada Prof. bagaimana kiprah kampus yang dulu berdiri di zaman Prof. ini yang dibanggakan oleh seluruh warga Provinsi Gorontalo. Terima kasih atas kehadiran seluruh jamaah kuliah pada subuh dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan acara ini berkah, tidak amal soleh untuk kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, teristimewa Jumia, ini istilah yang saya pinjam dari Prof. Din, yang saat ini kurang lebih 300 ya partisipan di Zoom, dan yang hadir di masjid ini kurang lebih 100. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah. Kami mengundang Bapak Profesor Dr. Abdul Kadim Masong MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Kakanda Profesor Dr. Haji Din Samsudin MA. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah dan seluruh jajaran, Pimpinan Aisyah Gorontalo dan seluruh jajaran, pimpinan daerah, kabupaten kota, para peserta kuliah subuh seluruh Indonesia yang sempat mengikuti acara pada pagi hari ini, serta hadirin jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Mari kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kuliah subuh dilaksanakan secara online dan offline. Perlu kami sampaikan pada jamaah sekalian bahwa saya dengan Prof. Din dulu sama-sama di IMM. Waktu itu dia wakil ketua
DPP IMM sementara, yang ketuanya adalah Imawan Wahyudi. Kemudian beliau pergi S3 saat muktamar IMM di Padang, Sumatera Barat. Andai kata beliau tidak studi waktu itu, mungkin dia yang terpilih sebagai ketua IMM pada waktu itu, DPP IMM. Saya waktu itu utusan dari IMM Sulawesi Selatan. Bagi mahasiswa, saya mengajak kepada kita sekalian, Popdin ini kita bisa jadikan sebagai literasi human relation. Kita kenal beliau, bahkan dunia internasional sangat mengenal beliau. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua dan seluruh mahasiswa untuk bisa menjadikan sebagai salah satu tokoh yang bisa menjadi literasi human relation. Prof. Din yang saya hormati, dampak dari COVID ini, dampak negatifnya dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, kemudian juga berdampak pada perserikatan, terutama dari sisi raw input mahasiswa dan sekolah-sekolah. Kemudian dari sisi positifnya, Gorontalo sangat memperoleh hal-hal yang positif dengan corona ini, terutama meningkatkan wawasan pengetahuan kita. Kedua, perserikatan seluruh Indonesia termasuk PM Gorontalo semakin dinamis menyikapi dengan berorientasi kepada teknologi atau IT. Kemudian yang ketiga, kuliah subuh ini menjadi tren nasional. Alhamdulillah, Prof. Din inilah yang keempat tokoh nasional yang bicara atau ceramah di kuliah subuh. Yang pertama adalah Prof. Haidar Nasir menutup acara kuliah subuh, kemudian Pak Abdul Mukti membuka kegiatan kuliah subuh di rumah bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo atau Gubernur Provinsi Gorontalo. Yang ketiga adalah Dr. Agus Taufikur Rahman, dan yang keempat ini adalah Prof. Sudin. Sehingga PM Gorontalo sangat bersyukur meskipun Prof. Din tidak ke Gorontalo, maka keuntungannya walaupun secara virtual kita bisa menyaksikan secara langsung, dan keuntungan dari Muhammadiyah Gorontalo adalah bisa mendatangkan penceramah-penceramah nasional dengan biaya murah. Prof. Din yang saya hormati, pimpinan wilayah Muhammadiyah menyikapi kebangsaan, termasuk RUU HIP. Kebijakan PP Muhammadiyah menolak, maka seluruh jajarannya juga akan berada di situ. Muhammadiyah Muktamar di Makassar sudah menutup bahwa Pancasila adalah Darul Ahdi wa Syahadah, dan yang diakui adalah yang termaktub dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, PM Gorontalo secara nasional, termasuk Gorontalo, mendukung tokoh-tokoh Muhammadiyah nasional, mendukung Muhammadiyah secara organisatoris untuk melakukan upaya-upaya menolak RUU HIP ini dan melakukan jihad konstitusi yang diperkirakan atau patut diduga merugikan kebutuhan masyarakat banyak. Prof. Din yang saya hormati, terima kasih atas kesediaannya mengisi pagi ini. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Prof. Din, saya jelaskan, masjid ini sudah 4 tahun dibangun dan terdiri dari 4 lantai. Insya Allah kita bisa selesaikan dalam waktu singkat. Mudah-mudahan jadi ikon persatuan Muhammadiyah Gorontalo dan menjadi ikon Islam atau masyarakat Gorontalo. Demikian, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah yang ada di Darul Arkam maupun jamaah Jumiyah yang saya lihat yang bergabung sudah di atas 300-an orang di Jum. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan ke Pak Propdin bahwa Masjid Darul Arkam yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, alhamdulillah sudah dipergunakan khususnya untuk lantai 3 dan lantai 4 ini untuk pelaksanaan Jumatan pasca pandemi dan sekarang memasuki new normal. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan ceramah dari beliau Bapak Profesor Dr. Haji Din Samsudin MA yang diberi topik menjadi muslim yang konsisten dalam beragama dan bernegara. Untuk itu kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Saat ini beliau berada di kediaman beliau di Jakarta. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil hakim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil halimil karim. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'as siratal mustaqim. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Gorontalo, saudara saya, sahabat saya baru ingat kembali, Abdul Kadim Masaung yang alhamdulillah sudah meraih gelar doktor dan bahkan guru besar. Begitu pula segenap jajaran PWM Gorontalo, PWA Gorontalo, dan PDM seprovinsi Gorontalo, dan Orto-Morto Muhammadiyah, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Dr. Isman Yusuf, serta segenap jajaran pimpinan dan sivitas akademika UMG yang saya hormati, hadirin dan hadirat, para peserta kuliah subuh, bahkan juga saya saksikan di layar banyak pengembira yang datang dari berbagai daerah. Termasuk saya lihat dari Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Dr. Samsul Hidayat, dari Bontang, dari Sulawesi Selatan, bahkan dari Palembang, Semarang, ini luar biasa. Ini bagaikan dalam suasana muktamar. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sungguh berbahagia dapat bersilaturahim khususnya dengan keluarga besar Muhammadiyah Gorontalo dan juga Universitas Muhammadiyah Gorontalo di Masjid Darul Arkam yang megah ini. Saya bisa membayangkan dari depan ada gambarnya berlantai 4 dan dalamnya juga mewah ya, tempat saya berada sekarang. Latar belakang saya baru saya dapat dari sahabat saya Mas Salahuddin Pakaya yang ikut bersama saya di Pergerakan Indonesia Maju. Saya Ketua Umum Dewan Nasional, beliau adalah Ketua Dewan Wilayah Pergerakan Indonesia Maju Gorontalo. Nah, hadirin dan hadirat yang saya hormati,
Topik yang dimintakan kepada saya sudah sering kita dengar, namun penting dan sangat tepat waktu, khususnya dalam kondisi kehidupan kebangsaan kita terakhir ini. Maka kita sebagai umat Islam dan sekaligus sebagai bangsa Indonesia dituntut untuk bersikap konsisten. Dituntut untuk menampilkan konsistensi. Baik di dalam berislam, beragama, maupun di dalam bernegara di Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Sesungguhnya tidak ada jarak, perbedaan dan apalagi pertentangan antara keislaman dan keindonesiaan. Baik karena kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlahir di bumi Nusantara ini, di daerah dapat kita yakini adalah ketentuan ilahi sekaligus penugasan ilahi Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk menjadi khalifatullah fil ard, yang terjemahan aktualnya adalah khalifatullah fi Indonesia, khalifatullah fi Gorontalo, khalifatullah fi Jawa, Jakarta, Sumatera, dan lain sebagainya. Maka wawasan kebangsaan, yaitu dengan menyintai daerah negara di mana kita terlahirkan, itu adalah bagian dari ajaran Islam. Dan di antara 7 prinsip wasatiyat Islam, atau Islam wasatiyah, istilah populernya di Indonesia, ini sebagai hasil dari pertemuan ulama dan cendekiawan muslim sedunia yang saya adakan pada bulan Mei 2018, menyimpulkan bahwa di antara kriteria atau prinsip wasatiyat Islam harus diamalkan oleh kita sebagai ummatan wasata, yang terakhir itu adalah muwatanah, kewarganegaraan atau citizenship. Dan ini adalah prinsip Islam, yaitu kita mengakui, menghargai, mencintai negara, negeri tempat kita terlahirkan, dan kita dituntut untuk berbuat mengisinya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika tiba di Mekah, di kawasan Mekah, kemudian beliau berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas tsamarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman pada penduduk negeri ini dengan rezeki yang banyak. Beliau adalah pendatang, hadir di tempat itu, namun kemudian beliau mendoakan. Dan saya yakin berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka tanah Hijaz, Mekah, Madinah penuh dengan keberkahan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bukan di atas buminya, di atas tanahnya, tapi justru di dalam buminya kaya raya dengan minyak dan juga gas. Oleh karena itu, bagi kita kaum beriman dan umat Islam, tidak ada pemisahan antara wawasan keagamaan, keislaman dengan wawasan keindonesiaan dan kebangsaan kita. Dan ini pula lah yang telah mendorong para ulama, para zu'ama, yang berjuang mengangkat senjata melawan penjajahan waktu itu. Dan banyak perlawanan terhadap penjajahan Belanda itu dipimpin oleh para ulama, oleh tokoh-tokoh Islam, dari Teku Umar, Imam Bonjol,
termasuk juga Pangeran Diponegoro. Bahkan Pangeran Diponegoro itu ada yang menyimpulkan, sejarawan menyimpulkan bahwa perjuangan beliau itu adalah untuk menegakkan negara Islam karena dijajah oleh orang luar, oleh bangsa luar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu tadi saya belum selesai sampai ke nanti Sulawesi, ada Sultan Hasanuddin, kemudian Sultan Antasari, Babullah, termasuk juga di Gorontalo. Nah, inilah awal atau refleksi dari dekatnya keislaman dengan keindonesiaan, walaupun waktu itu mungkin belum ada istilah Indonesia. Dan ini berlanjut lagi di seputar kemerdekaan, atau mungkin jauh sebelum itu, di awal abad ke-20 Indonesia, perjuangan kebangsaan Indonesia, gerakan nasionalisme Indonesia itu juga bermotif keagamaan dan keislaman. Maka muncullah ormas-ormas Islam, Syarikat Islam, Muhammadiyah termasuk yang awal, Nahdlatul Ulama, Persis, Irsyad, Al-Wasliyah, banyak lagi, termasuk Al-Khairat di Sulawesi Tengah. Itu juga bertujuan untuk mempertahankan negara atau negeri di mana kita berada ini gitu. Maka oleh karena itu, ketika ada negara Indonesia dan kemudian diletakkan kerangka dasarnya, dan waktu itu Ketua Sidang bertak kepada anggota BPUPK tanpa I, BPUPK, apa yang harus menjadi filosofik Grondslag, istilah bahasa Belanda, mungkin saya tidak pas betul menyebutnya, atau apa yang perlu menjadi landasan filosofis dari negara yang akan kita tegakkan ini. Itu sekitar bulan Mei, bulan Juni, maka para tokoh itu berpidato. Bung Karno berpidato, sebelumnya Muhammad Yamin, Supomo, termasuk tokoh-tokoh Islam, dan nanti Ki Bagus Hadikusuma ikut berbicara juga, terutama pada sidang-sidang PPKI setelah kemerdekaan gitu. Maka lahirlah banyak sekali rumusan-rumusan gitu. Kalau yang 1 Juni itu oleh Bung Karno itu bukan seperti Pancasila sekarang. Justru Pancasila, istilah Pancasila memang dikenalkan oleh Bung Karno pada 1 Juni itu. 1 Juni berarti hari munculnya istilah Pancasila. Tapi isinya berbeda. Justru ketuhanan diletakkan paling bawah gitu. Kalau tidak salah ada kebangsaan, internasionalisme dan lain sebagainya. Nah, justru pada 22 Juni lewat tim perumus, dan di situ ada juga tokoh Muhammadiyah, Profesor Dr. Kahar Muzakir, tokoh NU Kiai Haji Wahid Hashim, selain Bung Karno, Bung Hatta, ada juga tokoh Kristen, A.A. Maramis. Justru bermuara pada kesepakatan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Inilah sebenarnya Pancasila itu sendiri. Dan sudah disepakati, biasa dalam persidangan seperti di muktamar kita, setelah banyak pendapat kemudian dibentuk tim perumus. Nah, tim perumus yang mewakili berbagai elemen berjumlah 9 orang bersepakat dengan Piagam Jakarta. Redaksi Pancasilanya hampir sama dengan Pancasila sekarang, kecuali sila pertamanya ada tambahan, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi Piagam Jakarta ini jauh lebih lengkap, lebih kuat, karena sudah merupakan kesepakatan akhir dari tim perumus daripada Pancasila pada 1 Juni. Maka kita berpendapat bahwa lahir Pancasila itu bukan 1 Juni. Nah, sebelum jadi lahirnya Pancasila, namun karena ada keberatan dari sementara
tokoh khususnya dari Indonesia Timur katanya. Kali ini dipaksakan Piagam Jakarta, terutama sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pekerja, kami tidak gabung dengan negara Indonesia baru nanti. Gitu. Maka diubahlah dengan kearifan, kebijaksanaan, kenegarawanan tokoh-tokoh Islam. Termasuk Ki Bagus Hadikusumo dan ada tokoh Muhammadiyah Kasman Singodimedjo, maka disepakatilah menghilangkan 7 kata, menggantikannya dengan Yang Maha Esa, jadilah ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah Pancasila resmi. Jadi kalau mau disepakati hari lahir Pancasila yang resmi itu 18 Agustus, sehari setelah kemerdekaan. 18 Agustus 1945. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya sedang mewali dengan ingin mengatakan bagi kita umat Islam tidak ada jarak, tidak ada perbedaan apalagi pertentangan antara keislaman dan negara kita itu. Apalagi ya, terakhir ini tak terkecuali Syekh Al-Azhar ya, Fadilatul Imam Al-Akbar Al-Ustadz Ad-Doktor Ahmad At-Thayyib yang saya undang untuk memberikan pidato kunci pada konferensi dunia ulama dan cendekiawan muslim sedunia tentang wasatiyat Islam itu ya. Apa judulnya dalam bahasa Arab Al-Multaqa Al-Ulama Al-Alami ya, Al-Muslimin an Wasatiyatil Islam, High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyat Islam. Itu menyatakan, Syekh Al-Azhar menyatakan bahwa setelah beliau mendalami, membaca dan memahami bahwa Pancasila itu mengandung nilai-nilai Islami gitu. Memang ya kalau kita bedah ketuhanan Yang Maha Esa tidak lain adalah tauhid. Dan Islam adalah agama yang paling dekat dan paling konsisten untuk berpegang teguh kepada sifat ketuhanan Yang Maha Esa. Yang tiada lain menurut kita adalah tauhid. Begitu pula yang lain kemanusiaan yang adil beradab sampai nanti musyawarah, keadilan sosial, itu nilai-nilai Islam gitu. Maka sebenarnya mohon maaf, saya berpendapat adalah kebodohan umat Islam sekaligus karena kelima Pancasila. Padahal Pancasila itu lebih dekat pada Islam daripada yang lain sesungguhnya gitu. Terutama adanya ketuhanan Yang Maha Esa gitu. Dan apalagi ya ketuhanan Yang Maha Esa kemudian menjadi Pancasila itu adalah ya, karena istilah Menteri Agama Alam Syah itu perwira negara dulu itu bisa dikatakan hadiah umat Islam kepada bangsa ini gitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka ya sebagai rakyat warga negara dan sebagai umat Islam kaum beriman, kita dituntut untuk bersikap konsisten sebagaimana topik kita pada hari ini. Jadi selain dalam beragama dan sekaligus ya, di dalam bernegara, dituntut untuk bersikap konsisten. Bersikap konsisten tidak lain pandangan agama Islam adalah beristiqomah. Beristiqomah. Yang terus menerus setiap sholat ya, minimum 17 kali ya dalam sehari semalam ya. Setiap rakaatnya kita baca Al-Fatihah. Ya. Dalam Al-Fatihah itu ada doa. Allah menunjukkan kepada kita untuk berdoa memohon petunjuknya agar kita istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku as-siratal mustaqim. Tunjukilah aku as-siratal mustaqim. Tergantung terjemahannya ya. As-siratal mustaqim adalah jalan lurus. Jalan beristiqomah, jalan lurus. Dan beristiqomah adalah berada tetap pada jalan lurus. Tidak belok ke kanan dan ke kiri gitu. Itu kita diminta
bukan diminta, diperintahkan untuk berdoa. Ya, diberi petunjuk oleh Allah untuk berdoa, memohon petunjuknya. Nah, dari istiqomah inilah ya bisa kita turunkan konsep konsistensi tadi itu. Ini bahasa Inggris. Dalam rasa bahasa, konsistensi itu sebenarnya lebih sempit, lebih kecil daripada beristiqomah. Beristiqomah itu mengandung arti jelas berbeda dengan konsistensi. Persamaannya dulu. Persamaannya berada pada jalan yang berpegang kepada ketentuan. Jadi seseorang yang konsisten, dia berpegang teguh kepada prinsip, norma, ketentuan yang ada dalam rangka mencapai tujuan. Dia tidak belok-belok juga. Cuma bedanya al-istiqomah tentu ya, kita berkonsistensi ya. Mungkin juga ditambah lagi dengan segala predikat-predikat lain, termasuk untuk sabar, bertawakal kepada Allah, mencapai tujuan yang tiada lain adalah tujuan mulia. Tujuan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ya, yaitu untuk mencari ridhonya, libtigha'i mardatillah. Itu paling tidak itu. Tentu dalam perjuangan kita turunkan tujuan itu li'izzil Islam wal muslimin. Untuk kejayaan Islam dan umat Islam gitu. Dan kita beristiqomah ke sana. Jadi ada nuansa ilahi, ada divine dimension, dimensi ilahi dalam istiqomah yang boleh jadi tidak ada dalam konsistensi. Tapi untuk sekedar ya menggunakan istilah menjadi muslim yang konsisten tadi itu. Nah, konsisten atau beristiqomah ya di dalam beragama ya, yang sebenarnya selain tadi kita diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah dan di dalamnya ada doa ya. Langsung bagian akhir, bagian awal kan bukan doa itu, hanya tasbih, memahasucikan Allah, menyatakan sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan statement, pernyataan. Tapi baru muncul doa ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya itu. Sampai waladhdallin itu. Ini yang sering kita dengar ya, ayat Al-Qur'an tentang istiqomah ini. Umpamanya ada perintah ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita ya dalam surat Al-An'am ayat 161 itu ya. Katakanlah indani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah ya Muhammad, katakanlah kepada kaum beriman, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku telah menunjukkanku. Hadani rabbi fi'il madhi. Telah menunjukkanku kepada as-siratul mustaqim, jalan lurus. Ini pernyataan ini sekaligus sebagai upaya kita, cara kita untuk membentengi diri terhadap ujian, cobaan, godaan untuk tidak beristiqomah. Maka begitu ada ujian, qul katakanlah pada siapa yang ingin menggoda itu. Luar biasa godaan istiqomah. Innani hadani mustaqim. Yang kemudian ya dijelaskan dalam ayat selanjutnya, dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. As-siratal mustaqim itu, jalan lurus, jalan istiqomah itu adalah dinan qiyaman, agama yang teguh, agama yang kokoh, atau pakai kata kerja, yaitu keberagaman yang kokoh, yang teguh. Itulah as-siratal mustaqim. Jadi kalau kita diminta untuk berdoa setiap membaca Al-Fatihah dalam sholat, dan pada kesempatan lain itu, yang lain indikator dari as-siratal mustaqim adalah kita berpegang teguh pada dinan qiyaman, keberagaman yang teguh atau agama yang teguh. Jangan kemudian mudah terpengaruh
belok kanan, belok kiri, atau menyimpang, menyeleweng dari jalan lurus itu. Nah, dinan qiyaman ini yang sebagai as-siratal mustaqim tadi itu, itulah millata Ibrahim hanifa. Agama keberagamaan yang telah dicapai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, yang dinyatakan oleh Al-Quran atau menyatakan dirinya hanifan musliman, muslim yang hanif. Nah, millata Ibrahim, dan kita lihat dalam sejarah, ya, Nabi Ibrahim itu adalah apa ya, seperti film sinetron itu PPT, ya, pencari Tuhan gitu ya. Beliau mencari sang pencipta Tuhan. Ketika dia lihat bulan, inilah Tuhanku. Namun ketika bulan terbenam, aku tidak bertuhan pada yang hilang. Begitu terbit matahari, ini Tuhanku lebih besar, lebih bercahaya. Namun ketika matahari terbenam, tenggelam, saya tidak bertuhan pada yang tenggelam, yang hilang. Gitu. Akhirnya menemukan Allah Al-Ahad. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai bapak monoteisme sejati. Bapak ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebenarnya tidak salah, ya. Piagam Jakarta menghilangkan 7 kata diganti dengan yang Maha Esa itu lebih kuat sesungguhnya. Kalau kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu kan terbatas syariat. Dan apalagi waktu itu yang dimaksud syariat itu al-akhwal asy-syakhsiyah, family law, hukum keluarga, nikah, talak, rujuk, waris, ya, agar tetap diberlakukan bagi umat Islam sebagai kewajiban yang sebenarnya di kesultanan-kesultanan Islam yang jumlahnya 73 di seluruh Nusantara ini, dari Aceh sampai Tidore, telah menerapkan syariat Islam itu. Maka sebenarnya memasukkan 7 kata itu adalah untuk adanya jaminan negara tidak menghalangi, tidak menghilangkan pelaksanaan syariat Islam. Yang pada waktu itu persepsinya masih terbatas. Al-ahkam, al-ahwal, asy-syakhsiyah, family law, soal nikah, talak, rujuk, termasuk waris, diselenggarakan secara syariat. Gitu. Namun dengan ketuhanan yang Maha Esa lebih kuat, karena al-aqidah, tauhid. Dan itulah dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan. Saya senang menjelaskan ini, hanifan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam hanifan musliman. Saya coba dalami sedikit tentang hanifan, yaitu menjalankan al-hanifiyah, ya. Itu artinya orang yang berpegang teguh, konsisten terhadap keyakinan keagamaan. Jadi al-hanifiyah, menjadi muslim yang hanif itu sesungguhnya berada secara konsisten pada as-siratal mustaqim. Itu telah dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim alaihissalam bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini saya kira ayat ini menegaskan pada kita untuk tetap berkonsisten, kita menampilkan konsisten beragama dengan mengedepankan al-hanifiyah. Al-hanifiyah, yaitu kehanifan. Kehanifan itu berpegang teguh pada nilai-nilai agama, tidak belok ke kanan ke kiri. Dan kalau sudah menyangkut keyakinan keagamaan, tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Ini prinsip bahwa nanti, ya, aktualisasi kita hablum minan nas dengan sesama manusia, pemeluk agama lain, kita mengedepankan tasamu, apalagi sesama muslim, ya, ayat yang dibacakan tadi di dalam majelis untuk bertoleransi, bertasamu, itu adalah artikulasi. Tetapi tetap pada prinsip. Itulah hanifan musliman, al-hanifiyah gitu. Inilah istiqomah yang diajarkan oleh Islam dalam beragama. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, para jamaah semua, kita sebagai kaum beriman, sebagai umat Islam, kalau sudah menyangkut al-aqidah ini, keyakinan keagamaan, jangan ada diskusi, ada pembahasan
apalagi ada kompromi. Ya. Maka kalau kita doa dalam di akhir sholat itu ya, doa standar itu. Biasa kalau orang yang baru belajar jadi imam, jadi khotib atau jadi imam ya, untuk bisa mimpin doa di akhir sholat atau di akhir ceramah kan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi dan seterusnya ya. Baru ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu biasanya baca doa standar. Sekarang banyak baca doa ya. Sebenarnya tidak ma'thur ya. Tidak ada hadisnya, tidak pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, tapi dibuat dalam bahasa Arab yang bagus sekali ya. Saya ada rekaman kebetulan di rumah ada TV Saudi Arabia, TV Al-Masjidil Haram itu. Istri saya sering itu mendengar setelah adzan itu ada doa panjang itu. Itu saya rekam tuh. Doanya bagus-bagus sekali. Tapi sebagian doa itu tidak ada dalam hadis. Jadi semacam doa yang dipuisikan lah gitu ya. Bagus-bagus sekali itu. Selama yang ada dalam hadis, apalagi dalam Al-Qur'an ya. Doa-doa yang ma'thur, yang standar itu. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya, doa tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar yang dikenal doa sapu jagat itu. Ternyata ada hubungan dengan 442 ya. Doa di atasnya, doa sebelumnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakal maut. 48 ya, kata wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 2. Itu saya lihat struktur doa itu entah begitu maksud penyusunnya awal-awal sekali dulu entah siapa ya ulama ya terdahulu itu ternyata menjelaskan doa sapu jagat tadi itu. Jadi kalau ditanya apa syarat untuk memperoleh hasanah fid dunya? Ya 4 yang pertama. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya. Coba penuhilah 4 doa pertama itu. Ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan dalam beragama, wa afiatan fil jasad, kesehatan dulu, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi. Nah, yang ingin saya garis bawahi tadi salamatan fid din, kita sering doakan. Harus beragama secara baik dan benar, secara selamat. Ini gimana mau salamatan fid din? Ibu-ibu Aisyah kalau mencari jodoh tidak meletakkan pertimbangan agama, seiman, sekeyakinan. Nggak mungkin salamatan fid din. Ya. Anak-anak muslim dan muslimah bagaimana mau salamatan fid din dalam sebagai kriteria pertama untuk hasanah fid dunya kalau di dalam berkehidupan saja, berkonsumsi ya, makan minum tidak yang halalan thayyiban. Maka itu tidak akan mencapai salamatan fid din. Baru wa'afiatan fil jasad dan seterusnya saya tidak jelaskan itu, tapi saya ingin menunjukkan jadi beragama secara konsisten. Namun ya tadi al-hanifiyah hadis ya, inna ahabbad-din ilallah, ada inna khairuddin indallah al-hanifiyatus samha. Kehanifan yang berlapang dada, yang terbuka. Walaupun kita tetap berpegang teguh pada prinsip, tapi dalam hal furu'iyah, cabang-cabang agama yang perlu dipahami, ditafsirkan, jika ada perbedaan pendapat, itu wilayah toleransi sesama kita. Jangan main pokok memutlakan pendapat sendiri dan tidak mau kemudian bermusyawarah mendengar yang terbaik untuk mengambil yang terbaik dari pendapat orang-orang lain gitu. Kalau sudah dimusyawarahkan dan ternyata kita masih berpegang pada pendapat semula, ya nggak apa-apa, wilayah toleransi. Kalau yang bersifat dasar agama itu istilah di MUI itu bukan wilayah toleransi, itu wilayah amputasi gitu.
Seperti ada keyakinan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau sudah mengatakan ya, apa namanya, la nabiyya ba'di gitu. Atau kita baca la nabiyya ba'dah. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah aku. Maka kalau ada keyakinan ada rasul, ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, kan ada itu aliran yang seperti itu di luar Islam. Muhammadiyah sejak tahun 33 Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa, barang siapa yang mengimani ada rasul setelah Nabi Muhammad itu di luar akidah Islamiyah. Itu istilah putusan tarjih lama itu. Saya pernah baca itu. Ini ketika kita berhadapan dengan seperti Ahmadiyah atau aliran apa, Islam tegas, Muhammadiyah tegas. Saya kira itu fatwa pertama di dunia itu, tahun 33. Atau mungkin sebelumnya ada nggak di Pakistan. Sekarang semua ulama sedunia membuat fatwa yang sama. MUI baru tahun 2000-an itu. Ada fatwa tentang apa? Keyakinan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi ada tasamuh tadi. Ini juga ciri lain dari wasatiyat Islam, ummatan wasata itu at-tasamuh. Bertoleransi, jangan main pokoknya dan apalagi menyalahkan yang lain, mengkafirkan yang lain seperti pada gerakan takfiri. Itu bukan manifestasi dari wasatiyat Islam, perilaku dari ummatan wasata. Nah, untuk tidak panjang saya ingin kaitkan kembali lagi, sikap seperti inilah yang harus kita lanjutkan ketika kita bernegara. Negara ini adalah lembaga, organisasi yang disepakati oleh rakyat warga negara, tentu lihat wakil-wakilnya dulu, the founding fathers, the founding mothers, dan telah disepakati seperti Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sebagai philosophical foundation tadi, filosofi groundslah, kita berpegang teguh pada kesepakatan. Itulah yang Muhammadiyah kemudian mengatakan Darul Ahdi, negara Pancasila sebagai Darul Ahdi. Ini sebenarnya judul pidato saya pada 18 Agustus 2011. Ya, jauh sebelum muktamar. Yang waktu itu ya saya tradisikan setelah terpilih kedua kali 2010. Di PP Muhammadiyah itu kita adakan 2 acara di seputar hari kemerdekaan itu. Pada malam 17 Agustus, ya, ketika banyak pejabat, tokoh-tokoh diundang ke istana oleh presiden, makan malam yang enak-enak di sana. Di PP Muhammadiyah saya adakan mengundang tokoh-tokoh lintas generasi, angkatan 45, angkatan 66, muda gitu. Kita sebut refleksi kemerdekaan. Makanannya bukan yang enak-enak tapi ada singkong, kacang goreng atau apa. Pokoknya makanan revolusi lah gitu. Kegiatan kedua besoknya 18 Agustus sore ya, ba'da asar, kita adakan kegiatan yang penyampaian tausiah kebangsaan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Jadi kalau Presiden Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan di DPR, ya, di DPR RI 16 Agustus biasanya. Nah, Presiden Muhammadiyah itu menyampaikan tausiah kebangsaan. Nah, pada tahun 2011, jadi 18 Agustus 2011 diberi judul, itu ada bukunya, ada naskahnya. Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah gitu. Itu bisa dianggap ijtihad Indonesiawi gitu. Ya bukan istilah baru, sudah ada dalam pemikiran literatur politik Islam, dalam literatur pemikiran politik Islam ya. Darul Ahdi khususnya, tapi dalam pengertian lain ya. Itu negara kesepakatan, sering disebut Darul Muahadah ya. Jadi ketika ada teritorial Islam, masih ada teritorial lain, ada Darul Islam, Darul Harbi, Darul Islam, Darul Kufri, ya. Tapi juga ada yang masuk dalam Darul Ahdi, ya, ada kesepakatan, ya. Terutama tidak bayar zakat, tapi memberi kharaj, ya, semacam pajak. Gitu. Nah, Darul Ahdi yang kita pinjam dan kita modifikasi maknanya sekarang dan dikaitkan dengan Pancasila itu memang kesepakatan, dan kita harus berpegang teguh pada kesepakatan, gitu. Walladzina hum li
amanatihim wa ahdihim ra'un, yang menjaga kesepakatannya. Mungkin bukan kita yang bersepakat, pendahulu kita. Dan setelah terbentuk itu, maka negara Pancasila ini kita jadikan darussan. Dulu saya ambil dari analoginya dengan ummatan wasata, yang kita diminta ya, litakunu syuhada 'alan nas wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami telah jadikan kamu, kata Allah, pada umat Islam ummatan wasata, umat tengahan, wasatiyah, litakunu syuhada 'alan nas, untuk menjadi syuhada, saksi-saksi, pemberi bukti kepada manusia. Ini kita pinjam konsep asyhada. Nah, negara Pancasila selain Darul Ahdi, negara kesepakatan, juga Darus Syahada, negara kesaksian, pembuktian, yaitu kita dituntut bertanggung jawab untuk mengisinya. Darus Syahada. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum saya akhiri, kita harus konsisten dengan ini. Maka sebagai konsekuensi dari menjadikan negara Pancasila sebagai darul, janganlah ini ada yang mau melanggar kesepakatan. Ada yang tidak lagi mau berpegang pada kesepakatan dengan mengusulkan konsep negara-negara lain. Apakah negara Islam, negara syariat, termasuk apakah itu khilafah, ya, khilafah politik. Ya. Khilafah itu menurut saya lebih luas dari kekuasaan politik. Gitu. Nah, tapi sebagai kesepakatan, ini maksud Darul Ahdi itu. Tapi sebagai Darus Syahada kita mengisinya, kita mengawalnya dulu. Kita memberikan kesaksian, mengawal. Maka mengapa ada pernyataan PP Muhammadiyah, senada juga dengan MUI, dengan ormas-ormas Islam yang lain, luar biasa. Saya baru terima tadi malam itu ada 60 organisasi, termasuk Alhamdulillah PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, termasuk KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia juga menyatakan sikap yang sama ya, supaya RUU HIP itu dihentikan. Nah, ini dalam rangka kita mengawal tepat, karena inilah bukti atau pembuktian kita menerapkan atau memperlakukan negara Pancasila, dan Pancasila itu sebagai asyhada, sebagai darus syahada tadi itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kira tidak perlu penjelasan bagaimana kita berkonsistensi ya, di dalam beragama dan bernegara ini. Tapi kalau mau kata hubung, tidak ada pemisahan tadi itu, kita bernegara ini perlu diniatkan dalam rangka beragama. Ini satu pentingnya. Ini relasinya itu. Ya, kalau ada wawu atof ya, wawu penghubung itu, dan ya. Ya, kita niatkan sebagai kita beragama, kita bernegara ini sebagai ibadah. Dan kebetulan apalagi nilai-nilai kenegaraan kita ini ya beririsan, senada, sejalan dengan nilai-nilai agama. Tapi tidak berarti Pancasila sama dengan Islam, beda secara kategoris. Islam itu kategorinya agama, berdasarkan wahyu. Kalau bahasa Inggrisnya God made, buatan manusia. Sementara Pancasila ini pikiran manusia, man made. Secara kategori berbeda, nggak sama, nggak level gitu. Tetapi dua hal yang berbeda secara kategoris tidak berarti harus bertentangan secara substansial. Nah, substansinya beririsan. Gitu. Tentu al-Islam lebih luas dari Pancasila gitu. Nah, tapi karena ada irisan tadi itu, ada paralelisme nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Pancasila, Pancasila dengan Islam, maka kita berpancasila, bernegara di negara Pancasila ini perlu sekali kita niatkan sebagai ibadah. Maka kita akan dapat ajrum minallah, dapat pahala gitu. Nah, sekaligus ya, kita konsisten dalam bernegara ini mengawal. Jangan ada yang mau mengubah ya. Nah, ternyata yang ribut-ribut kemarin itu, RUU HIP itu, saya kira sudah terlalu banyak diskusinya. Saya sudah pada tingkat menolak jadi pembicara, sering dijadikan keynote speaker ya, dalam webinar, diskusi-diskusi lewat Zoom ini, ya, tentang RUU HIP itu karena banyak ya.
yang disampaikan yang ngulang-ngulang gitu. Dan agak jenuh gitu, agak bosan karena kita sudah nyatakan kita tolak dan dihentikan dan ditarik dari prolegnas. Selesai gitu. Nah, tinggal kita tunggu sikapnya. Pemerintah mengatakan pemerintah menunda. Waktu itu saya pimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI, kita menghargai sikap menunda, namun kita minta menunda untuk selama-lamanya gitu. Ya, MUI agak keras lagi kalau sampai nanti DPR ngotot nggak mau menarik, maka umat Islam bersama umat-umat agama lain istilahnya itu melakukan al-masirah al-kubra gitu. Nah, itu istilah Dewan Pimpinan MUI. Saya Dewan Pertimbangan ya. Nah, tanya apa ya itu kita kawal lah sampai ya semua pihak itu sadar. Kenapa? Ya, RUU HIP itu jelaslah sekali mendowngrade, mendegradasi, downgrade, menurunkan derajat Pancasila yang sesungguhnya tadi sudah disebut sebagai landasan filosofis, maka dia adalah haluan dalam bernegara. Tetapi sekarang mau diturunkan pada tingkat undang-undang. Seharusnya dia itu adalah referensi dalam menyusun undang-undang. Pancasila itu juga harus menjadi sandaran dari konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar itu nggak boleh diubah, ada Pancasila di dalamnya. Nah, sekarang undang-undang itu turunan dari Undang-Undang Dasar. Jadi tingkatnya sudah tingkat 3, Pancasila tingkat 1 di atas. Sekarang mau dijadikan undang-undang, itu namanya downgrade. Kalau mau bahasa lainnya itu meremehkan, bahkan melecehkan Pancasila. Menistakan Pancasila. Ya. Jadi ada yang menistakan agama, ini menistakan Pancasila. Ya. Katanya itu ada undang-undang juga itu, ada jeratan hukumnya itu. Nah, termasuk ketika Pancasila itu diperas ya, menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Berarti itu sudah sudah menyimpang dari Pancasila itu sendiri ya, mereduksi Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila itu memang terbuka untuk ditafsirkan ya. Namun tafsir resmi dari Pancasila itu haruslah kesepakatan bersama, terutama lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat gitu. Kalau mau ada tafsirnya, bukan oleh kelompok politik kepentingan dan apalagi diturunkan derajatnya tadi. Saya kira itu sudah banyak diketahui ya, para jamaah. Ya. Nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut mengapa kita tolak. Ya. Mungkin yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, ini menunjukkan masih ada masalah dalam kehidupan kebangsaan kita ini. Ya. Seharusnya soal Pancasila itu sudah selesai. Ternyata belum selesai. Masih ada yang kemudian mengajukan pemahaman lain. Nah, ini sesungguhnya kita ini sebenarnya setback di dalam bernegara ini. Seharusnya sudah selesai sebagai dasar negara gitu. Dan yang kedua yang harus selesai, jangan terus-menerus dipersoalkan hubungan Pancasila dengan agama, termasuk dengan Islam. Selalu dipertentangkan, nggak selesai-selesai. Habis waktu dan energi kita untuk menanggapinya. Gitu. Padahal Pancasila itu mengandung nilai-nilai agama, mengandung nilai-nilai Islam. Pada bulan Februari 2018 ya, saya mengadakan sebuah pertemuan penting ya, namanya Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa. Ya. Ini sebenarnya sebagai utusan presiden, utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban yang di dalam Kepres kepada saya, yaitu mengembangkan kerukunan antar umat beragama. Ya, sebenarnya ke luar negeri. Jadi saya mempromosikan kerukunan antar umat beragama di Indonesia ke luar negeri. 3 itu mandat kepada saya. Yang ketiganya mengembangkan Islam wasatiyah. Nah, begitu bunyi kepresnya luar biasa pakai bahasa Arab itu. Maka sebelum kita kembangkan keluar, kita putuskan dulu di dalam negeri dan khusus wasatiyat Islam kita adakan kesepakatan para ulama dan para cendekiawan muslim sedunia dulu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara,
acara pertama yang saya adakan bulan Februari 2018 itu 3 hari 3 malam, namanya Musyawarah Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa. 450 tokoh pusat dan daerah. Islamnya ya tidak persis 88% ya. 250 orang, Kristen sekian, Katolik sekian, Hindu sekian, Buddha dan Konghucu sekian. 3 hari 3 malam. Kita susun secara rapi gitu. Ya, oleh panitia SC saya ambil sekjen dari berbagai unsur itu, termasuk sekjen PP Muhammadiyah, sekjen PBNU ya. Dan membahas 7 pokok persoalan. Nomor 1, sikap dan pandangan pemuka agama tentang NKRI yang berdasarkan Pancasila. Nomor 2, sikap dan pandangan pemuka agama tentang moto Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 3, ya, ini relevan sekarang nih. Sikap dan pandangan pemuka agama tentang pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi. Yang 4 tentang etika kerukunan, yang kelima dialog hubungan antar agama dalam intraagama dan seterusnya itu. Ya ingin saya ceritakan ya, pendekatan musyawarah waktu itu hari pertama itu diskusi kelompok. Yang Islam kumpul semua mendiskusikan 7 masalah tadi, dibuat dalam bentuk pertanyaan itu. Itu rapi sekali permusyawaratannya. Nah, setelah mereka rapat semua sehari semalam, besoknya itu kita mulai. Agenda pertama ya saya pimpin bersama para ketua umum pemuka agama. Saya minta tidak boleh ada pejabat pemerintah, saya bilang. Menteri agama nggak kita undang, presiden, wakil presiden nggak kita undang untuk membuka. Hasilnya nanti Bapak Presiden kita antarkan ke istana gitu. Nah, setelah mulai disidangkan saya kaget. Coba agenda pertama sikap dan pandangan pemuka agama tentang NKRI yang berdasarkan Pancasila. Silakan wakil dari golongan Islam, MUI itu yang koordinirnya. Ada yang membacakannya. Bunyinya Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai Islam. Dan seterusnya. Pas juru bicara Kristen, Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai Kristiani. Katolik juga demikian, Hindu juga demikian gitu. Ini maju sekali. Ada seorang kawan saya, politisi senior, sering menyusun ini di MPR, di DPR. Beliau ada di situ. Muslim. Ini Mas Din, ini kok saya bingung nih. Dulu waktu kita P4, bunyinya itu Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai budaya gitu. Kalau sekarang tokoh-tokoh agama bilangnya kristalisasi nilai-nilai agama gitu. Gimana yang sebenarnya? Tapi luar biasa. Oleh karena itulah ya kita perlu mengawal, tapi Bapak Ibu ini segera saya tutup. Tapi jangan rame-rame lah, jangan ribut-ribut. Saya kira harga sosialnya terlalu mahal ya. Saya termasuk yang tidak setuju. Tapi bahwa kita konsisten mengawal, ya, jangan ada yang membelok-belokkan, harus kita suarakan secara tegas, bila perlu secara keras. Ya. Tapi ruang bagi dialog, ya, sebagai wajah dari wasatiyat Islam, syuro, mengedepankan dialog tetap penting. Kecuali kalau orang-orang lain nggak mau berdialog. Selesai kita kuku, kita teguh, tidak ada perubahan, kompromi, mau diubah, oh ini boleh, tapi nanti kita masukkan TAP MPR nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan ideologi komunisme. Sudah tidak perlu itu. Yang penting ini tidak baik. Dan ini yang kita minta dalam suasana sekarang ini, jangan ada yang menimbulkan gara-gara, DPR khususnya, untuk mengajukan ya RUU, membahas RUU yang kontroversial dalam suasana bangsa seperti sekarang menghadapi pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi, Mas Moderator, bagi kita umat Islam, warga Muhammadiyah, sebenarnya sudah selesai tadi. Kita dituntut untuk konsisten sebagai Muslim, konsisten dalam beragama dan sekaligus dalam bernegara. Dan insya Allah dengan demikian negara ini akan penting, akan berfungsi penting bagi kita, ya, baik dalam rangka untuk mengurus masalah-masalah dunia kita, termasuk dalam memelihara agama. Ya.
seperti para ulama, ya, kepemimpinan itu adalah untuk liharasatid din wa siyasatid dunya, untuk memelihara agama dan untuk mengatur kehidupan duniawi. Tapi kita minta jangan pertentangkan agama dan jangan kemudian sedikit-sedikit menuduh radikal. Kalau ada poluan mau pakai jilbab, pakai kerudung, dianggap radikal, dianggap fundamentalis, padahal dia itu menjalankan Pancasila, sila pertama, dan mau menjalankan Undang-Undang Dasar 45, pasal 29, kebebasan beragama, dan menjalankan ibadat sesuai dengan agamanya gitu. Ini yang perlu diluruskan itu. Karena masih ada seolah-olah kalau kita beragama, ngaji, pengajian, ini dianggap radikal ya, sehingga mau diawasi dan lain sebagainya. Ini kerancuan-kerancuan nalar, kesalahan persepsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tetap konsisten, namun tetap kita kedepankan pendekatan dialog. Sekira ini saja, mohon maaf agak panjang ya. Saya nggak tahu sampai kapan waktu ini. Oh, ini sudah 10 waktu Jakarta, 8.20 waktu Gorontalo. Saya cukup demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.